Vihara Avalokitesvara, Yayasan Vihara Buddha di Jalan Es Parman, Sibolga Kota, mengalami kebakaran yang meludeskan gudang beserta barang-barang fasilitas vihara. Kebakaran terjadi jam 9 malam Senin 18 September, diduga akibat korsleting listrik sontak membuat warga sekitar heboh karena posisi vihara berada di lokasi padat penduduk dan bersebelahan dengan sekolah Tri Ratna yang juga merupakan naungan Yayasan Vihara. Untuk memadamkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 unit mobil tangki suplai air milik PDAM dan LHKP Pemko Sibolga serta dibantu 2 unit damkar pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Api dapat dipadamkan petugas selama 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga Kota Sibolga 19 September antre untuk menerima bantuan bahan pangan dari pemerintah yang disalurkan melalui kantor pos Sibolga. 6.225 keluarga penerima manfaat KPM menerima bantuan pangan beras 10 kg yang disalurkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dalam upaya pengendalian inflasi pangan menjelang momen Natal yang membuat kebutuhan pangan masyarakat lebih meningkat sehingga akan memicu terjadinya kenaikan harga bahan pangan. Kuota pangan periode bulan September, beras yang dibagikan 62,25 ton dilaksanakan selama 4 hari untuk 4 kecamatan sekota Sibolga. Dalam upaya mengendalikan harga sembako khususnya beras di Kota Sibolga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Sibolga, yakni pemerintah Kota Sibolga, Perum Bulog dan Bank Indonesia Sibolga melaksanakan operasi pasar murah. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Aik Parombunan dan Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan. TPID menyediakan 5 ton beras dan 2 ton gula yang dijual dengan harga lebih murah. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing saat melakukan tinjauan operasi pasar tersebut mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk menstabilisasi harga di pasaran. Disebutkan harga beras jenis medium kualitas premium berukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000, sementara untuk harga gula Rp14.000 per kilogram. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan 22 September melakukan tes urin kepada ribuan honorer di lingkungan kerja pemerintah Kota Sibolga. 1.430 dari 2.297 honorer meliputi 30 kedinasan di lingkungan pemerintah Kota Sibolga mengikuti tes urin bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dan Polres Sibolga sebagai upaya pencegahan dan menerapkan kedisiplinan bagi THL agar tidak terlibat dengan narkoba. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kota Sibolga memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari hasil tes urin tersebut ditemukan 2 THL terindikasi penggunaan narkoba. Terkait hal itu, Pemko Sibolga akan melakukan rehabilitasi dan atau pemecatan. Wilayah Sumatera Utara saat ini adalah prioritas nasional darurat penyalahgunaan narkoba. Petani di Dusun 1 Pagaran Pinasa, Desa Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami gagal panen setelah tanaman padi di lahan pertanian rusak terendam banjir akibat sungai yang berada dekat lahan persawahan meluap setelah diguyur hujan deras. Menurut para petani, tanaman padi mereka tidak hanya mengalami kerusakan, bahkan sebagian tanaman padi ada yang hilang hanyut terbawa arus banjir yang menerjang lahan persawahan.
Sebagian petani melakukan panen sebelum waktunya karena jika dibiarkan tanaman padi akan cepat membusuk dan semakin menambah kerugian. Petani lainnya memilih mengikat batang padi yang telah rusak agar bisa tumbuh hingga masa panen tiba. Para petani pun berharap bantuan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membangun tanggul penahan air sungai agar tidak meluap ke persawahan bila hujan deras. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat 22 September di Masjid Nurwaiyah Ismail, Desa Tapian Nauli 1, Tapanuli Tengah. Ustadz Ahmad Muhajir bertindak sebagai khatib dan imam. Dalam khutbah berjudul Sebab Kemunduran Umat Islam, khatib menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk terus memperbanyak amal dan ilmu di dunia. Karena dengan ibadah yang dibarengi ilmu akan memberikan dampak yang positif bagi agama Islam. Sebaliknya, jika umat Islam tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, hal itu akan menjadi sebab kemunduran bagi umat Islam. Selain itu, sebab kemunduran umat Islam juga dikarenakan kecintaannya terhadap dunia dan takut akan kematian. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi M2S TV.